Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran di pagi yang cerah ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang manfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan dengan subtema 3, yaitu Ayo Memimpin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, muatan PKN adalah anak-anak diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Anak-anak dapat menjelaskan penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak dapat menjelaskan penerapan nilai kepemimpinan dan kekeluargaan sesuai sila Pancasila. Untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan pesan pidato kepemimpinan. Anak-anak dapat menjelaskan informasi penting dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan isi pidato. Pada muatan IPA, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi masa pubertas. Dan anak-anak dapat menjelaskan cara menghindari diri dari penyakit pubertas. Sedangkan pada muatan IPS, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan bentuk kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Pada muatan SPDP, anak-anak dapat mengidentifikasi bahan dan teknik pembuatan patung, dan anak-anak dapat menjelaskan cara mempersiapkan pameran patung. Yang pertama, pada muatan PKN, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain apa? Yang pertama, jujur. Jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Jadi seorang pemimpin itu harus jujur. Selanjutnya, yang kedua bersikap tegas. Jadi seorang pemimpin harus mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Yang keempat, tenang. Jadi, semua pemimpin harus mempunyai sikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Yang kelima, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Yang ketujuh, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Lalu penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila yang pertama yaitu saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Yang keenam, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Dan yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan ronda. Sekarang kita pada muatan bahasa Indonesia, yaitu mencari pesan dalam pidato kepemimpinan. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa ajakan dan imbauan, dan kalau secara tidak langsung berupa pernyataan yang tersirat. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato? Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua,
Pesan bukanlah ringkasan pidato, perlu diingat ya. Pesan pidato itu bukan ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orang yang berpidato ketika berpidato. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar pidato. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Cara menyimak yang baik yang pertama, fokus terhadap isi pidato, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik, mencatat hal-hal penting dalam pidato, dan menuliskan kesimpulan dari pidato tersebut. Kita beranjak ke muatan IPA, yaitu persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Saat memasuki pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman yang baik. Selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton atau juga bacaan yang akan kalian baca. Nah, pilihlah tayangan dan bacaan yang sesuai dengan usiamu. Saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah, khusus untuk laki-laki dan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan buang air kecil, serta menyiram kloset dengan bersih. Yang ketiga, mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain atau anggota keluarga yang muatan IPS ya. Selanjutnya, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat. Apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan? Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dalam memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Dan yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekarang kita pada muatan SPDP, yaitu bahan dan teknik pembuatan patung. Bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam yaitu tanah liat, sedangkan bahan buatan biasanya menggunakan plastisin atau clay. Corak patung dari tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi 3 macam, yaitu teknik butsir merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Teknik pahat yaitu dengan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Teknik cetak merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuangkan bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Menurutmu bahan dan teknik apa yang digunakan untuk membuat patung berikut? Ayo, bahan apa itu yang digunakan? Tanah, betul. Pameran karya seni patung.
Pameran karya seni bertujuan untuk memperkenalkan kepada orang banyak tentang karya seni. Dalam membuat pameran diperlukan rencana yang matang agar pameran berjalan dengan. Kita perlu mengumpulkan karya-karya patung yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya atau hari ini dan menentukan ruangan dan menyusun karya seni agar tampak seperti pameran. Lalu mengelompokkan karya seni patung sesuai dengan bahan yang digunakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Keluar menggunakan masker, jaga jarak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.